Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel kami Simbar Mayuro. Kami menyuguhkan untuk Anda kisah tentang sejarah dan cerita rakyat, yaitu Danau Toba yang melegenda. Danau Toba adalah salah satu danau yang menjadi tempat wisata yang menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Banyak orang yang mengunjungi Danau Toba, karena danau tersebut mempunyai keindahan yang mampu menenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Danau Toba terletak di tengah Pulau Sumatera Utara, serta menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia. Selain itu, ia juga memberikan keindahan dari pemandangannya. Danau Toba juga terkenal akan legendanya, yakni cerita rakyat Danau Toba mengenai asal-usul munculnya sejarah ini. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Yuk mari saksikan tayangan berikut ini hingga selesai. Cerita rakyat Danau Toba dan fakta Danau Toba berikut ini, sebab ada pesan moral yang sangat begitu bermanfaat bagi manusia, untuk menjalani kehidupannya. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Beliau merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk. Jika mendapatkan ikan yang sangat banyak, lalu hasilnya dijual kepada penduduk. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh ikan. Betapa gembiranya hati sang Toba saat menarik tali pancing tersebut dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang sangat besar tersangkut di mata kail pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidup, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut, berubah menjelma menjadi seorang wanita yang cantik wajahnya dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta wajah melongo. "Tuan," kata si wanita cantik jelmaan dari ikan kuning itu, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku, bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia, sama seperti Tuan ini." Toba lantas memperkenalkan diri, begitu juga dengan wanita berparas cantik itu, "Namaku Putri." Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk mempersuntingnya Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si wanita jelmaan ikan itu. Lalu Toba melontarkan kata-kata, "Bersediakah engkau menikah denganku?" Setelah pembicaraannya beberapa saat, lalu sang putri jelmaan ikan mas, menjawab dengan nada yang lembut, "Baiklah, aku bersedia Tuan, selama Tuan bersedia untuk memenuhi satu syarat yang akan kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu, pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua," kata Toba. Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Lalu Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli, tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekadar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta disuruh. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersumut-sumut. Kian hari kian bertambah malas kelakuan Samosir.
Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya, apapun yang diminta oleh Samosir, akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat, jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut, meski dengan wajah yang muram dan tidak bersemangat. Samosir membawa makanan dan minuman menuju ke ladang. Di tengah perjalanan,